Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang wealth generation untuk part yang ketiga, yaitu kita fokus pada sukuk. Ada yang pernah dengar tentang sukuk? Kita akan belajar bareng-bareng di sini. Sebelum kita mulai, kita baca dulu Ta'awudz, Basmalah, dan Al-Fatihah bersama-sama. Oke, langsung ya kita mulai tentang apa itu sukuk. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita tahu tentang tipe-tipe terkait obligasi syariah atau sukuk. Ya. Kemudian kita juga akan nanti belajar tentang menghitung nilai obligasi berdasarkan jenisnya. Selanjutnya menjelaskan hubungan investasi obligasi dengan perekonomian nasional. Oke, obligasi dan sukuk. Bedanya apa sih? Ya, dua-duanya adalah bentuk dari sekuritas. Sekuritas maksudnya, dan biasanya disebut sebagai surat hutang. Bedanya kalau obligasi itu adalah surat hutang dengan akad konvensional atau pinjaman, loan, sedangkan kalau sukuk itu surat hutang tapi akadnya adalah syariah. Ya, di sini teman-teman bisa lihat dari definisinya ya. Dia surat hutang, obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh suatu instansi terkait misalkan pemerintah. Pun juga obligasi syariah sama, surat hutang dia berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi ya. Jangka waktu dari sukuk biasanya berkisar 5-10 tahun. Dia lebih panjang ya waktunya. Oke, kita lihat dari karakteristik dari kedua hal ini, sama-sama surat berharga. Dia juga merupakan bukti kepemilikan aset, kemudian memiliki nilai representasi dari penyertaan, dan diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Itu adalah karakteristik dari sukuk. Nah, mempunyai nilai representasi penyertaan ini bisa teman-teman mana ya, edit. Oke. Nah, memiliki nilai representasi penyertaan ini bisa juga dikatakan sebagai underlying asset. Ini yang membedakan antara sukuk dengan obligasi. Oke. Next. Ya, ini sama. Oke. Selanjutnya, perbedaan mendasar antara bonds atau obligasi dengan sukuk. Kita lihat dari segi primary level relationship atau hubungan antara peminjam dengan investor ya, atau investor dengan yang menerbitkan. Kalau obligasi biasa dia skemanya adalah loan atau pinjaman, sedangkan sukuk ada berbagai macam kontrak, ada jual beli, ada pinjaman, ada partnership atau kerjasama dan lain-lain. Tergantung dari akadnya, karena akad dalam keuangan syariah itu banyak, itu juga sukuk. Surat berharga ini juga seperti itu. Kemudian return to investor. Ya. Bagaimana tentang imbalan untuk investor? Kita lihat imbalan untuk investornya adalah yang pertama kalau bonds atau kalau obligasi biasa konvensional dia berupa interest, bunga dari pinjaman, bunga dari jumlah yang dipinjamkan oleh investor. Nah, kemudian recourse to the issuer. Gimana dengan sukuk? Ya, kalau sukuk ya berdasarkan kontrak. Kalau kontraknya ijarah berarti adalah ujroh. Kalau kontraknya adalah lease meminjam berarti pinjaman ya, uang sewa. Kalau dia kontraknya adalah murabahah maka berarti dia adalah imbalan, margin. Ya, hal-hal seperti itu. Jadi kalau di sukuk bagaimana imbalannya kepada investor berdasarkan dari akad. Kemudian salah satu yang membedakan antara sukuk ini, salah satu kelebihan dan kelemahan sukuk adalah tradability in secondary market, atau dia bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Pasar sekunder maksudnya
dia tidak hanya tidak hanya dipegang ketika dari issuer atau dari investor kepada yang menerbitkan sukuk, tapi dari investor bisa dijual lagi. Penjualan kembalinya. Nah, itu maksudnya adalah tradability in secondary market. Kalau bonds, tentu dia bisa. Gimana kalau sukuk? Kalau sukuk, dia tergantung dari underlying asetnya bagaimana ya. Kalau global syariah standar, dia tidak memperbolehkan penjualan dari diskon hutang, tapi memperbolehkan penjualan untuk tangible asset, sama intangible asset dan interest in ventures. Ya, jadi tergantung dari akad sukuknya. Itu ya perbedaan mendasar antara obligasi dengan sukuk. Next, kita akan belajar tentang tipe-tipe dari sukuk khususnya. Nah, sukuk ada banyak macamnya, apalagi kalau kita berdasarkan syariah kontrak. Kalau berdasarkan jual beli, ya, kalian bisa lihatnya ada bai bitama ajil, kemudian ada murabahah, ada salam, ada istisna. Kalau lease base, ya, ada ijaroh, ya, atau meminjam ya, sewa menyewa, ada di sini ada sukuk ijaroh muntahiyah bil al-tamlik, kemudian ada ijarah mafsufah fi al-jumah. Kan ada 3. Kalau basic kontraknya adalah pinjam meminjam atau sewa menyewa. Kalau partnership ada 2, mudharabah dan musyarakah. Dan kalau ada agency base, itu adalah ada sukuk wakalah bi'al istimah. Ya, di sini ada berbagai macam suku, tapi yang membedakan adalah kontraknya. Kalau jual beli ada 4 macam, kalau sewa menyewa ada 3. Contohnya kalau partnership ya, kerjasama itu ada 2, mudharabah musyarakah, agency ada wakalah bi'al istimah. Insya Allah kita di hari ini kita akan bahas 2 contohnya. Ya, 2 contoh. Yang pertama adalah sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah tadi kita masuk ke sukuk yang berbasiskan kerjasama ya, partnership. Well, mudharabah sukuk adalah profit sharing partnership, ya. Profit sharing partnership di mana investor adalah capital provider, dia yang ngasih modal. Sedangkan obligor atau issuer yang mengeluarkan sukuk itu merupakan mudharib yang akan memanage model. Profit ketika dia dapat untung akan dibagi berdasarkan kontrak. Tapi kalau kerugian dibebankan kepada investor. Itu adalah tipikal sukuk mudharabah. Ya, kita lihat lagi karakteristik dari sukuk mudharabah. Ya, dia mewakili kepemilikan bersama atas proyek tertentu, dan kemudian prospektus menyediakan informasi, sifat alamiah modal, ada rasio pendistribusian keuntungan, ya tadi seperti dijelaskan di awal. Pemegang sukuk juga berhak menjual sukuk dengan nilai yang bervariasi, tergantung dari berapa modal yang didapatkan. Ya, SPV itu yang mengelola ya, yang mengelola sukuk, memperoleh dana dari pendaftar maupun menginvestasikan dananya sendiri. Ya, tidak ada jaminan dari penerbit maupun pengelola atas modal. Tingkat keuntungan tetap presentasi tertentu dari modal. Ya, boleh menciptakan cadangan melalui pengurangan sejumlah keuntungan dan boleh memuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam hal finansial. Prospektus itu adalah seperti semacam penjelasan di awal, ya kayak surat di awal gitu. Itu isinya tentang bagaimana sifatnya sukuk ini, bagaimana akadnya, pembagian kontraknya, itu dijelaskan di dalam sukuk. Ya, ini adalah salah satu contoh dari sukuk mudharabah, yaitu sukuk DP World yang ada di Dubai, ya.
Dia ini adalah salah satu supply chain ya, perusahaan supply chain yang menerbitkan sukuk mudharabah. Ya, issuernya yang menerbitkan adalah DP World Sukuk, sebuah SPV yang yang dibangun di Cayman Island pada 17 Mei 2007 sebagai charitable trust to facilitate the sukuk issuance ya. Obligornya siapa yang akan mendapatkan manfaat yaitu adalah DP World ya. Jadi mudoribnya adalah DP World. Dia berkembang di DIFC pada 9 Agustus 2006 dalam hal restructuring plan design untuk separate ports related commercial and regulatory activities of the government of Dubai. Jadi ini adalah bagian usaha dari government of Dubai. Manajernya ya bank-bank yang terlibat di sini ada Barclays Capital, Citibank, Deutsche Bank, dan Dubai Islamic Bank. Jumlah sukuknya adalah 1,5 miliar US dollar dan diterbitkan tanggal 2 Juli 2017. Pembayaran profitnya dilakukan 6 bulan sekali, yaitu di bulan Januari dan bulan Juli. Ini adalah salah satu contoh dari sukuk ya. Kalau di saham seperti yang pekan lalu dia tidak tetap atau dia bisa dikatakan high risk high return dan dia mudah sekali berubah-ubah nilainya, berbeda dengan sukuk. Ya, kalau sukuk dia lebih jangka panjang, which is ada yang 3, 5 sampai 10 tahun. Pembayarannya semi annual, ya, kuponnya dibayarkan setiap 6 bulan sekali, yaitu di bulan Januari sama Juli. Tapi ada juga yang dibayarkan setahun sekali. Ya, mudharabah venture-nya adalah invest to the World Business Operation, which includes investment in Terminal 2 Jebel Ali Terminal. Ini seperti pelabuhan di Dubai. Ya, kita lihat bentuknya. Kita lihat strukturnya. Ya, pertama adalah kita lihat di sini mana ya ini? Ini oke. Di sini ada investor, ya. Anggap saja investor itu adalah kalian. Oke, ya. Issuer tadi adalah DP World Sukuk, obligornya ada DP World. Ya. Jadi di sini issuernya investor setor cash ke SPV. Nah, SPV-nya ini dia ngasih sukuk atau trust certificate, dia ngasih sertifikat kepemilikan untuk investor atas modal yang sudah disetor. Selanjutnya SPV ini dia akan menyerahkan uangnya, dia akan serahin uangnya dengan akad mudharabah agreement kepada originator. Originator itu adalah yang DP World itu. Nah, kemudian dari sini dia akan mengelola ya dengan akad mudharabah juga untuk ke wilayah apa atau pembangunan apa yang sedang diupayakan. Mudharabah enterprise-nya. Ya, bendanya misalkan ini mau bangun Terminal 2 Jebel Ali itu. Berarti kemudian secara dengan akad mudharabah agreement, cash dan enterprise dan manajemen dibuat untuk mengelola Terminal Jebel Ali itu tadi. Oke, kemudian setelah dibangun dia mendapatkan profit. Nah, mendapatkan profit. Nah, dengan skema mudharabah agreement tadi kalau profit akan dibagi sesuai dengan kontrak di awal. Ya. Maka dikembalikan kepada mudharib. Nah, mudharib ini akan setor kepada SPV atau issuernya untuk dikembalikan atau untuk ngasih return kepada investor sebagai imbalan gitu. Biasanya sukuk itu dia memiliki return yang lumayan tinggi, di atas 6 lah biasanya.
Dan ini juga sama, semakin tinggi return, maka semakin diiringi juga dengan risiko. Next ya. Di sini ada yang belum paham? Oke, kalau udah, kita bahas next adalah sukuk ijaroh atau sewa menyewa. Ya. Sukuk kepemilikan atas aset yang disewakan. Ya, bisa juga dia adalah sukuk kepemilikan atas pemanfaatan aset. Ini adalah syaratnya, karakteristiknya adalah asetnya itu udah ada. Dan aset yang tersedia di masa yang akan datang terdeskripsikan. Kemudian jasa pemasok juga spesifik. Jasa yang tersedia di masa yang akan datang juga terdeskripsikan. Nah, ini adalah salah satu contoh sukuk ijaroh adalah pemerintah Hong Kong. Ya, bayangin, pemerintah non-Muslim mengeluarkan sukuk. Pemerintah non-Muslim, ya bukan suatu negara Muslim yang mayoritas, tapi mereka mengeluarkan sukuk. Contohnya ada banyak sebenarnya, seperti Hong Kong, Singapura, UK government ya, Inggris itu juga mengeluarkan sukuk. Ini yang membuat market share perbankan syariah, market share Islamic finance itu makin berkembang. Kenapa? Karena non-Muslim aja ngelihat gitu bahwa ekonomi syariah ini menjanjikan keuntungannya. Masa kita yang jelas-jelas beragama Muslim, yang jelas-jelas kita belajar dalam ekonomi syariah, belajar di jurusan ekonomi syariah, masa kita nggak percaya atau malah kita ragukan dari keuangan syariah yang sedang kita pelajari ini? Ya. Oke, detail tentang sukuk yang dikeluarkan oleh Hong Kong, pemerintah Hong Kong, ya, itu adalah sukuk ijaroh. Ini kita kan nggak bahas secara detail terkait bagaimana skema khususnya, tapi kita di sini akan belajar terkait sukuk ijaroh itu skemanya secara general seperti apa. Sebelumnya saya akan memberikan informasi terkait detail dari sukuk ijaroh. Yang pertama ini diterbitkan oleh Hong Kong Sukuk 2014 Limited. Itu kayak PT, sebuah company yang ada di Hong Kong yang untuk mengelola liability. Dan ini dimiliki oleh Financial Secretary Incorporated on behalf of Government of Hong Kong. Ya, ini maksudnya adalah dia dimiliki oleh semacam sekretariat keuangan gitu ya dari Government of Hong Kong. Obligornya ya, siapa yang bukan seller ya, siapa yang menyewakan? Yang menyewakan adalah Government of Hong Kong. Investment banknya ada Joint Global Coordinator, Lead Managers, and Book Runners seperti HSBC dan Standard Chartered. Jumlah investasi sukuknya ini adalah sebesar $1 billion. Ya, kemudian issuance date-nya dia diterbitkannya tanggal 18 September 2014 dengan maturity 5 tahun. Maturity 5 tahun ini artinya berarti jangka waktunya 5 tahun. Profit payment-nya dibayarkan semi-annual atau satu semester ya, setahun 2 kali, yaitu di bulan Maret dan September. Ratingnya juga bagus, AAA dari S&P. Underlying asset atau penyertaan modalnya itu ada selected units dari di Wuchung, Hong Kong Environment House, dan nomor 8 Captain Drive, and etc. Ada banyak ya underlying asset. Underlying asset ini adalah hak penyertaan, ya, dimana nanti ketika ada investor yang dia memberikan dananya kepada untuk investasi di sukuk, dia bisa menikmati underlying asset dari yang disediakan oleh pemerintah Hong Kong ini. Oke, bagaimana skemanya? Skemanya seperti teman-teman lihat di sini ya. Yang pertama, sukuk holders, ya.
suku holders di sini atau fit the SPV ya. Ini bisa dikatakan sebagai investor. Oke, kita start dari sini ya. Ini bisa dikatakan sebagai investor. Nah, di sini investor invest melalui SPV ya, kemudian SPV dengan akad ijarah meminjam ya kepada originator. Nah, originator ini dia akan menjual asetnya kepada SPV, meminjamkan aset kepada SPV in return for the sukuk proceed, agar bisa mendapatkan dana dari sukuk. Nah, tes, bisa dengar suaranya? Oke, kita coba lanjut ya. Nah, tadi nyampe di ketika aset dari originator ya, misalnya dari government of Hong Kong, dia udah nyewain atau menjual menjual asetnya kepada SPV ini. Mana ya ininya? Oke, semoga masih jalan. Oke, asetnya udah dijual di SPV, nanti SPV yang akan menyewakan kepada sukuk holders. Ya, kalau ada profit ya, karena profitnya dari sini, dari apa yang ijarah enterprise-nya dari si originator itu nanti digunakan untuk membayar return atau imbalan dari sukuk holders atau investor. Gitu. Jadi at the maturity atau kalau di sini 5 tahun kemudian, maka asetnya nanti dijual lagi ke sini ke originator. At start often promise to buy back at certain price at maturity. The proceeds of the sale are distributed to sukuk holders as repayment investment. Gitu. Jadi nanti di maturity sampai maturity dikembalikan lagi kepada originator aset yang sudah disewakan. Next ya, sukuk negara. Ini adalah tentang negara kita. Ya. Jadi biasanya sukuk itu menjadi alat untuk memenuhi modal dengan jumlah yang besar. Oke, jadi makanya dikeluarkan sukuk atau surat hutang. Nah, di Indonesia masih banyak didominasi oleh sukuk yang diterbitkan oleh negara, bukan sukuk korporasi. Ya. Sukuk diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dan banyaknya di Indonesia itu dikembangkan sukuk dengan akad wakalah. Ya, mau sukuk retail, tabungan itu sama-sama dengan akad wakalah. Ya, bisa untuk informasi lebih lanjut bisa klik di sini. Di sini udah saya linkkan dengan Kementerian Keuangan. Oke, sukuk korporasi. Beberapa perusahaan ada yang menerbitkan sukuk. Biasanya dalam bentuk akad ijarah maupun mudharabah. Ya, sukuk atau obligasi syariah terdaftar dipublikasikan oleh jasa keuangan syariah. Biasanya kalau di Indonesia masih kurang ya. Kalau untuk sukuk korporasi, teman-teman bisa lihat di link berikut. Kalaupun ada sukuk korporasi itu tidak untuk dipublish atau tidak untuk dibuka untuk investor asing, tapi untuk syarat membuka bank gitu. Itu ada syarat sukuknya. Oke, sekarang simulasi penghitungan sukuk. Saya udah nyiapin papan di sini. Kelihatan ya? Oke, saya akan ubah ya. Oke, teman-teman bisa cek di sini. Untuk simulasi penghitungan sukuk. Oke, simulasi.
simulasi. Kelihatan nggak? Enggak ya? Coba pakai ini aja ya. Oke, misal nih ya, misal. Diketahui ada sukuk. Yang dia return-nya sekitar 7%. Misalnya, ada sukuk yang dia memiliki return 7%. Kemudian teman-teman punya uang 10 juta. Minimal untuk investasi sukuk biasanya antara 1 sampai 5 juta, kalau sukuk retail boleh ya. Jadi, misal di sini teman-teman punya investor mau invest sebesar 20 juta. Ya, misal. Berapa yang akan didapatkan per bulan dan per tahunnya, berapa return-nya? Kelihatan di sini. Nah, nanti tinggal dikalikan aja 20 juta dikalikan 7% dikalikan 1/12 karena 1 bulan. Ya. Teman-teman bisa baca nggak? Oke. 20 juta dari investor, uang investor, dikalikan 7%, 7% itu karena 1 tahun ya, imbalannya adalah 7%, dikalikan 1/12. Itu kalau buat cari yang per month, bulanan. Nah, ini nanti hasilnya adalah 2 kali 7. Ya, nanti bentar. Maka di sini nanti hasilnya adalah 116,667. Ini adalah imbalan per bulan. Kalau mau per tahun, tinggal ini dikalikan 12. Ya. Jadi kalau ada yang belum jelas atau mau diterangin lagi, bisa kita bahas saat sesi tanya jawab ya. Oke. Next. Ya, ini adalah simulasi perhitungan suku. Next. Bagaimana sukuk bisa mempengaruhi perekonomian nasional? Ya, kita tahu kalau APBN, teman-teman tahu APBN, anggaran belanja negara, ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, kita kan tergolong negara yang biasanya defisit, ya, APBN-nya defisit. Hal ini untuk meningkatkan investasi. Makanya pemerintah dalam rangka menutup APBN biasanya mengeluarkan sukuk. Salah satunya di sini adalah sukuk retail contohnya. Ini adalah contoh dari sukuk retail. Nah, sukuk ini ya, adalah cara yang dilakukan pemerintah untuk bisa menyerap uang dari masyarakat untuk membangun negara karena ada defisit APBN itu tadi ya. Jadi sukuk digunakan pemerintah untuk menyerap anggaran dari luar, bisa dari dalam negeri maupun luar negeri, agar bisa digunakan untuk pembangunan. Contoh dari pembangunan yang dilakukan oleh sukuk retail adalah misalnya pembangunan tol Solo Ngawi seksi 1 Colomadu Karanganyar Jawa Tengah di tahun 2017-2018. Selanjutnya ada juga pembangunan rem on and off flyover Amplas Medan dibiayai oleh sukuk negara. Kemudian ada juga pembangunan jalan Gerung Mataram NTB dibiayai sukuk negara. Oh iya, gedung FEM itu juga dibiayai sukuk loh. Sekitar berapa miliar gitu, berapa triliun atau berapa miliar ya? Saya lupa. Nanti coba saya tanyakan ke Bu ini ya.
atau Pak Irfan. Karena dulu yang handle itu adalah beliau. Sehingga kita memiliki gedung yang dia adalah bagian dari sukuk. Masya Allah. Ya, contoh sukuk secara real nih. Sebagai alat atau instrumen untuk perekonomian nasional, meningkatkan perekonomian nasional. Selanjutnya pembangunan gedung perkuliahan UIN di Sulawesi Utara itu juga dibiayai oleh 10 negara. Kemudian pembangunan jalur double track selatan Jawa dari mulai Cirebon sampai Jombang itu juga dibiayai oleh sukuk negara tahun 2013 hingga 2019. Oke, ini sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya, ditunggu ya pertanyaannya. Nanti ketemu insya Allah jam 13.30 untuk sesi tanya jawab. Siap.